Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillah ala kulli hal. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wasa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fadj'al ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر قضايانا لكم في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم تبركا بقول الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه العزيز وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم أما بعد. Hadirin dan mukarram Bapak Tuan Guru yang dimuliakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus organisasi, pengurus barisan Hizbullah Nahdlatul Watan, seluruh tingkatan, hadirin wal hadirah, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, pengantar jenazah rahimani wa iyyakumullah. Ngiring barang-barang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelaku nikmat tersampun dengan tiang penunggu sekalian, sehingga alhamdulillah sore semakin kita dapat beribadah di tengah-tengah kita sedang beribadah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah tiang penunggu senantiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpankan pahalanya untuk menjadi bekal kita ketika pada saatnya kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Salatan wa salaman ala nabiyyina al-karim. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakah salawat insyaallah jadi tanda dari umat beliau dan akan diberikan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Mari kita baca salawat dengan bacaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah dengan bila yang ngiring takziah anjak kondisi berpuasa. Satu hal kita Nahdlatul Watan perlu kepada ingat hendak almarhum nakama Hizbullah terus kondisi berpuasa jak kira ke dengan melayat le paling amat sesi bareng keluarga nara kecuali menyembelih santi sepasang di beli hadir. Tetapi inilah Nahdlatul Watan, bumi kita membuatkan wadah mulia yang disebut dengan barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Seling kontak amanita jemaah selik sewela datang, Peringgabaya datang, dan yang lain-lain datang. Ini adalah kekuatan karamah. Ini adalah karamah. Mulai dari guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh Netes sifat bijan beliau, pengurus besar Nahdlatul Watan dan zuriyah lain. Kalau bukan seperti itu, neneng-neneng geger, kaitannya dengan lapar berpuasa. Dadak dengan puasa dengan lapar. Munarak dengan puasa dengan lapar, orang ngelak mie oleh tengah hari. Tetapi dengan kekuatan ini jemaah sekalian hadir. Karena itu ngiring sebaca Fatihah selaku doa. Mudah-mudahan umin nabila-bila umurna mimpin kita. Kemudian pengurus besar Nahdlatul Watan dan pengurus organisasi lainnya. Mudah-mudahan sehat walafiat, barakah dan diridai Allah. Lahumul Fatihah. Hadirin sekalian,
dalam bulan Ramadan atau bulan puasa, kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Di separuh hadis Nabi yang redaksinya mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'in atudikun. Satu kebaikan dilipatkan jadi 10 menjadi 700. Jadi bulan Ramadan ini bulan panen pahala. Baik ajina. Syekh Abu Bakar misalang ita mun Rajab ino bulan terlalu ngampar. Sya'ban ino tepetalatan ngederia rabu'iyah. Ramadan ini tapanen dari nasi haji. Ini tamsir, taswir le ita pada bahwa 3 bulan ini luar biasa, lebih-lebih dari bulan Ramadan. Bayangkan satu kebaikan 10 menjadi 700. Sekali terlalu layatan pada pahalana, marak dengan layatan 700 kali le luar bulan suci Ramadan. Geger ita tundek nggak bagus bulan Ramadan. Gegeran terong atas dan dek nasi haji barang ini. Barang dunia saja ndaitna si aji cabe kita ndaitna si aji terocet tak agak tersejati. Bagaimana kalau amalia akhirat yang bisa menyelamatkan kita mulai dari alam barzakh sampai akhirat? Sesungguhnya kita lebih cemoh, lebih agak. Itu ratus jemaah. Itu ratus. Subhanallah. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita. Karena muntah meninggal jemaah sekalian disebutlah dia kiamatus sughra. Kiamat becik dengan si hidup munawah meninggal dunia. Kumberna selesai kehidupan dunianya masuk di fase yang disebut dengan fase barzakh. Alam barzakh. Barzakh artinya singgahan. Tunangumbe intizaru yaumal qiyamah. Nanti jelas kiamat. Lagu nganti nanti jemaah sekalian maupun dek tenganti lek poskon dek penuh dengan resiko. Kemarin yang takziah yang sampai yang 7 keadaan orang yang meninggal dunia kalau tidak ada amal saleh. Di antaranya yang 7 itu bumi ini dipersempit oleh Allah sehingga tubuh orang yang meninggal itu adalah dijepit jemaah sekalian. Kemudian di antara yang 7 juga kata Nabi ditemani oleh ular yang namanya hayatul akra, awak masayid otak nasiu. Angkat dia main-main dengan matinya betul ke. Cuma kita kan menang dengan mati le masjid darah idak malah ada. Anggap kita radio. Coba dengan ngomong dengan film gratis pengantin gendang belek jak geger kita. Arab pembagian sumbangan, Arab geger. Tapi persoalan hidup kita setelah fase dunia yang disebut barzakh terkadang dekna geret kelihatan terkadang nganggap biasa-biasa. Ya berat jemaah. Bayangkan 1 ekor ular kata Nabi yang kepalanya 1000. Ia barangnya gigit dia. Yang lebih nyakit dari jemaah sekalian diciptakan seorang makhluk yang sangat busuk dan mukanya jelek. Sampai yang punya kubur bertanya, Sayyidah ini, siapakah anda ini? Oh saya makhluk Allah yang dicipta oleh Allah dari amal dosa yang kamu perbuat selama hidupmu di dunia. Aku ini dosa singgawit dan bena bais, bena mambu, bena manyang, bena toleh, mumpuh tono, bena bais, benduana lalu menemani kita sampai hari kiamat. Lalu apa yang bisa menyelamatkan kita? Inamak semutan di hari itu ingat. Ndak lale si pegawaian yang kira-kira mengganggu sayyidin barengin kita le alam kubur. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yatba'ul mayyita salasatun. Telu macam dengan ngatong dengan mati. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, barang pegawaian. 2 ule saya ngenteng. Si ule ini saya jemaah sekalian wa yarji'u ahluhu wa maluhu. Si ule ini adalah keluarganya bareng hartanya. Wa yabqa sekek ngenteng amaluhu.
Nah ini kita kadang-kadang hilang amal ini gara-gara dua. Terganggu amal ta dengan keluarga dan hartanta. Padahal yang akrab menemani kita di alam barzah sampai hari kiamat adalah amal tiang pelunggu. Ya tuna pesan itu si Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anakmu, keluargamu dan hartamu membuat kamu lalai untuk ingat Allah. Artinya enggak bagus. Si paling penting kan di sini endingnya adalah jemaah sekalian amal sembarang ini tematu. Tapi sering sekali amal ini terganggu dengan yang dua. Si ulek senemilem barang ini tanya. Ngumbe-ngumbe cinta entah semama ta ibu-ibu. Lamun orang ingat dengan milen itu tama. Misalnya ninggal semama, lepas nangis tidak tene. Meli dia tama barang-barang tahun di dalam. Paling darayu mentoa karena dua warisan tipa ija tu nangis. Nguduk mentoa aku yang memecah bagian kita warisan ninggal nama. Di nara dengan yang bisa menemani adalah amal. Lalu sejauh mana kita memelihara amal kita jemaah? Terganggu dengan keluarga, terganggu dengan harta kita. Padahal keluarga dan harta sesungguhnya adalah fasilitas untuk berbuat baik arah ke batur tali alam barzah. Karena ia berat dan tidak 100 tahun, tidak 200 tahun, bisa sekian ratus tahun baru datang hari kiamat. Kalau ditasvirkan, digambarkan dengan kehidupan dunia jemaah, hidup di dunia di narak belanja, di narak sanggup, mungkin susah tak? Bagaimana kalau di dalam alam barzah di narak sanggup kita? Kemana kita mengadu? Dan kita nyesel doang jarinya. Subhanallah, masya Allah. Kang aku ya Allah anang ke dunia. Ku pacu doang lagu apa? Kesembung batu belek, wah dalam kubur tahu aku memuningan darah sudah. Maka tiang pelungguh dengan meninggalnya almarhum hari ini pelajaran besar bagi kita. Dan kita di barisan Hizbullah Nadatul Watan setiap hari ada keluarga kita meninggal. Karena mati sesungguhnya sesuatu yang pasti. Karena itulah kesempatan ini yang kami sampaikan di antaranya amalan-amalan yang bisa menyelamatkan tiang pelungguh dari alam kubur, siksaan kubur. Apa tak amalan? Ada beberapa amalan surutnya itu sinabinta berdasarkan hadis. Pertama hadis dari riwayat An-Nasa'i. Salah satu pegawai sinyelamatan kita di alam kubur dari siksa kubur adalah dengan sering baca suratul muluk. Dengan membaca surah Al-Muluk. Ia terbaca setiap malam sebelum tidur. Kata Nabi, "Man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailatin." Kulla lailatin. Saya baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku ini setiap malam. Mana'ahullahu min adabil qabr. Lamun dengan ngaji nahu munamafulnya dijahidukan dengan fa'ilnya lebih tinggi balagahnya ini. Mana'ahullahu ay mana'allahu iyyahu. Itu maknanya Allah pasti menjaga ia menghalanginya dari siksa api neraka. Kita amalan. Ponta al-muluk mungkin dinambuk kira menit. Cuma kita abur. Bismillah tanda siksa lek kubur abur dekat kalau kaya nak ulik lek kantinya amalan atau barang-barang amalannya. Ndak tindo mun teman bajaya. Kerja milih keselamat di alam kubur. Ndak milih doang. Itu kehidupan ini milih doang lo pegawaian tu nak kanak. Ini milih. Surga anta mina firdaus lagi pegawaian tak terus. Nah ini harus napa ada pegawaian dengan kemilih. Ibu-ibu nengkawah 15 jelo tak puasa. Mundandalo makan dak sualo olio le pakaian dengan si mahal-mahal ke pengen enggak satak lelah ida mikir. Jadi sesuai kemilih dengan keadaan ta. Mun dak sesuai keadaan ta dengan kemilih ta tidak tenang itu. Lebih-lebih kemilih ta le alam barzakh sampai akhirat. Salah satu amalan kata Nabi jemaah sekalian baca searang suratul muluk ini. Nabi mengatakan mana ahullahu. Kemudian sahabat menamai ayat ini
kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Maka kami beri nama suratul mulk itu namanya suratul mani'ah. Surah penyegat. Sinyaga ikan yang sedang tersiksa oleh alam barzah. Kira-kira gue sedang amalan aja. Insya Allah. Pak Ustaz, aku tahu ngaji apa kok amalan banyak dari tahu ngaji. Juga anda merari lain di teman tahu ngaji. Oh, ini dah sedih. Lu simbaca suratul Ikhlas. Tidak ada sedih. Dia tahu ngaji, Pak Ustaz. Apa aku baca? Kulhu bahasa lainnya. Mun baca Quran suratul Ikhlas. Kulhu Allahu ahad. Dia hafal kulhu ini Pak Ustaz. Apa aku baca? Kulhu ini dapal. Kangen jok Allah Ta'ala ngadu bahasan dia sendiri. Ya Allah, dia tahu baca suratul muluk, surat sekano ino, surat kulhu endah no. Jaga aku lekan api neraka, siksa kubur dan seterusnya. Insya Allah, Allah Maha tahu keadaan hambanya. Ini si pertama. Si kedua, amalan yang bisa menyelamatkan tiang pelungguh dari siksa kubur itu adalah orang yang sering membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Hadisnya mutawatir dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Hadis itu mengatakan begitu. Saya membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin kulla yawmin mi'atu marrah. Saya membaca 100 kali doa ini jemaah sekalian. Pertama, dengan ino dekna miskin. Gena cukupang rezekina si Allah Ta'ala. Si kedua, dijaga oleh Allah dari sakitnya siksaan kubur. Kaapalang malik ini. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 100 kali. Mubin-mubin ini dikuamal Pak Ustaz, dikuapal mubin-mubin ini. Awakah dia dah bacanya La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah 100 kali. Mubin-mubin ini dah hafal mubin-mubin ini. Awakah sedia hayanaka. Ni baca La ilaha illallah 100 kali. Karena ada riwayat jemaah sekalian, saya membaca keluarganya La ilaha illallah 70.000, diringankan urusannya di alam barzah. Ia tuh kita dengan enak kasih sampai cukup siwak kelam. Ini hadisnya. Tidak para penjual zikir. Ini batur golongan bidah ini kirang barang-barang kita. Mana urus pegawaian nabe. You kami. Mana sih urus urusan batur. Bidah lo itu aku berdekit paling itu semakin bidah. Aku nak kena berbekas wali telingang itu. Ia marang diri naino. Masa dengan baca la ilaha illallah ngana bid'ah nadala aku nak benar. Kejeng dora Allah Taala kan baca la ilaha dengan bid'ah. Kita kena urus diri tawa. Baca ibu-ibu 100 kali. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Mau tidak abal mubin ini la ilaha illallah 100 kali. Jelas. Berdasarkan hadis ini jemaah sekalian, aman kita dari azab kubur. Aman kita. Nah, yang terakhir yang bisa kami sampaikan, jemaah sekalian pada kesempatan ini, orang yang berjuang pada jalan Allah. Karena orang yang berjuang pada jalan Allah, ketika dia meninggal dunia, jemaah sekalian, jasadnya meninggal, jasadnya hilang jemaah, tapi kenangan di masyarakat sepanjang zaman akan dikenang. Termasuk kehadiran kita pada hari ini, kita berjuang di jalan Allah, berfastabiqul khairat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara enta, usaha enta, pegawaian sinemani kita. Kalau keluarga harta, kalau tidak dipersembahkan untuk agama, dengan ule kita. Ule keluarga, enggak kan esa-esa nanti jari. Esa-esa nanti ini. Oto-oto na. Subhanallah. Kalau tidak ada amal kita jemaah. Karena itulah melalui takziah singkat ini, mudah-mudahan ada arti manfaatnya bagi kita semua. Insya Allah kehadiran tiang pelungguh ini membawa tasliyah bagi keluarga yang ditinggalkan.
Maka atas nama keluarga menyampaikan ribuan terima kasih kepada hadirin sekalian, keluarga besar Barisan Hizbullah Nahdlatul Watan. Mudah-mudahan kebaikan yang sungguh dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada almarhum, kaitannya dengan hutang piutang, janji dan lain sebagainya, selesai dengan keluarganya. Lamun nabauja kesedekahan ia, lebih-lebih kita bersedekah bulan suci Ramadan. Berotang 50.000, selai 1.000, pagin loh ya masih sih. Lagu lamun berotang 10 juta, 15 juta aja sedekahang, jadi nabusin nyaur dia dengan musibah. Namun saya kecil aja langsung saurin aja. Nah kemudian terakhir sila persaksian bahwa persaksian kita nah bagus-bagus sebab ada malaikat di atas kotak dengan sininggal itu. Namanya malaikat muakkal ya, muakkal. Kurang terkencang arah hadis itu. Ada malaikat itu setiap dengan doa sedang meninggal niki ikut yang anu amin. Lagu malaikat mengatakan la kamithlah ngenang-ngenang. Begitu dia dengar doa anta si bagus sifat dengan si mate niki ninggal niki muni ya malaikat kalau kita dengar ya la kamithlah ngenang-ngenang. Ka ijazah ngenang marangkat doa anda ini. Iya ini dalil itu tengah persaksian dengan niki dengan bagus gini no. Ini dalil itu no. Pokoknya dengan Indo yang di darat pegawaian dengan budaya dalil pasti budaya dalil. Masa kita ponggo angkat kitab no. Pokoknya kami cuma alumni mahat teman-teman alumni Salatiyah tidak mungkin nejak kita dari bid'ah pasti budaya dalil no. Malah ponggo kitab no tunggu sedang. Dan jangan saja mana dalilnya you yang kurang dalil kami nggak perlu karena kami sudah banyak dalil seperti itu jemaah ya kita dengan bagus-bagus ngenongkat malaikat di atas otak ngasih ini apa anak lah kami lah oh iya indah dengan orang sabda ngombe dengan meninggal ini dia tahu ya bagus sampai bagusnya sembahyang itu ya baru di masjid. Berarti yang kita persaksikan dia orang mukmin, dia orang Islam. Mun pegawaian aja tahu baik kejawab lekan lenek ini sembalu, dia tahu baik. Pilih peringga, pilih suila. Tetapi yang kita persaksikan menjadi husnuzan kita, dia orang mukmin, dia orang Islam. Jelas ini? Ada yang kata orang bil khair. Mantap khair banget. Bagus dengan hangus ini enggak ada jelas. Kata persaksian bahwa almarhum niki dengan bagus nih. Isyhadu alaihi bil khair. Isyhadu alaihi bil khair. Isyhadu alaihi bil khair. Wallahu khairul syahidin. Terima kasih nunas maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.